Jadi istri itu pahalanya besar, betul? Dan jadi istri itu sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Kenapa Ustadz? Iya, karena perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi seksi. Iya, kumaha sih? Makhluk Tuhan yang paling istimewa, nah jadi seksi. Iya teh, aya masalah naon sih? Jadi keselak ya. Jadi perempuan itu makhluk Tuhan yang paling istimewa. Ece seksi wae. Kenapa perempuan itu istimewa? Iya, karena hadirnya perempuan itu karunia dalam hidup kita, betul? Perempuan itu digambarkan seperti perhiasan dunia. Perhiasan itu mahal atau tidak? Berharga atau tidak? Itulah perempuan. Itulah perempuan. Maka satu kali Nabi menyampaikan, ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan dunia sebaik-baiknya adalah perempuan yang solehah. Maka perempuan itu memiliki potensi jadi perhiasan ketika dia menjadi perempuan yang solehah. Dan Masya Allah, saking mulianya, saking istimewanya perempuan, Allah tempatkan banyak kebaikan dalam perempuan. Saat perempuan jadi anak, saat perempuan jadi istri, saat perempuan jadi ibu, saat perempuan wafat, itu semua ada kebaikan. Dan itu digambarkan dalam kehidupan kita. Surga diletakkan di kaki siapa? Seorang ibu. Seorang ibu itu adalah seorang perempuan, betul nggak? Laki-laki, kami seorang anak, nih seorang anak, tidak akan mungkin kalau kami bisa hadir ke muka bumi ini kalau bukan karena ada sosok perempuan di balik kami. Siapa itu? Seorang ibu. Ibu luar biasa. Satu kali Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Thumma ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Thumma ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian ya Rasulullah, kepada siapa lagi? Thumma abuka, kepada bapakmu. Ibu disebutkan 3 kali, bapak disebutkan. Pertanyaannya, kenapa ibu disebutkan 3 kali? Jawabannya, karena ada 3 hal yang ibu lakukan tapi ayah tidak lakukan. Apa 3 hal itu? 1, ibu mengandung kita. 2, ibu melahirkan kita. 3, ibu menyusui kita. 3 hal disebutkan menunjukkan 3 hal yang ayah tak lakukan. Seringkali kalau Ahilman menggambarkan ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa air? 5. Air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Air darah saat ibu melahirkan anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya. Air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Ada berapa air? 5. Yang pertama air apa? Air ketuban. Yang kedua air apa? Air darah. Yang ketiga air apa? Air susu. Yang keempat air apa? Air keringat. Yang kelima air apa? Air mata. Mulianya seorang perempuan diberikan kepada seorang ibu salah satunya. Saat jadi istri, Masya Allah, Masya Allah. Baiknya suami, mohon izin. Baiknya keluarga, mohon maaf. Itu tergantung istrinya. Kalau istrinya bahagia, itu akan mengantarkan kebahagiaan kepada keluarganya. Istri itu jantungnya rumah tangga. Kalau jantungnya itu berhenti berdegup, apa yang terjadi? Berhenti kehidupan, betul? Begitupun istri. Istri bahagia, bahagia suami. Istri rungsing, rudet ke orang lagi sarua. Jadi luar biasa seorang istri itu. Maka di antara doa mustajab salah satunya apa? Doa seorang istri kepada suaminya. Dan mohon maaf, suami itu bisa berbuat apa-apa tergantung istrinya. Suami sukses biasanya karena istrinya.
Suami hebat biasanya karena istrinya. Dan yang namanya rumah tangga itu ujiannya itu kan banyak gitu ya. Salah satunya dari apa? Dari pasangan kan. Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa? Nabi Nuh. Keluarga sah? Nabi Nuh. Siapa istrinya? Ibu Nuh, ya. Nabi Nuh soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuh nanti solehnya. Ada juga contoh yang lain, Nabi Lut. Nabi Lutnya soleh, siapa istrinya? Ibu Lut. Ya. Ibu Lut nanti soleh, ayah nu gitu. Ayah nu kedua, istrina soleha, suaminya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa namanya? Siapa suaminya? Fir'aun. Siapa istrinya? Masang Ibu Aun. Ibu Aun. Kalau tahu mah jawab Asia. Siapa namanya? Ada yang suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Celahab. Istri nateh Ummu Jamil. Siapa namanya? Punten mohon maaf, Bunda teteh sayang. Abu Lahab teh kan pamannya Nabi ya. Seorang paman kepada ponakannya harusnya cinta atau tidak? Sayang atau tidak? Abu Lahab itu kalau bicara hati itu senang dengan Muhammad ponakannya. Tapi siapa yang mengusut Abu Lahab untuk tidak suka kepada ponakannya? Siapa? Istrinya. Apa kata istrinya? Nanti kalau Muhammad lahir, dia jadi dewasa, nanti kedudukanmu diambil sama dia, tahtamu diambil sama dia, kerajaanmu diambil sama dia. Diusut oleh istrinya. Itu kan diabadikan dalam Al-Quran suratnya. Tabbat yada abi lahabiw watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran datal lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum. Lihat kalimatnya, wa mra'atuhu, dan istrinya lah yang membawa kayu bakar, bahan bakar yang membakar Abu Lahab di dalam api neraka. Ibu bayangin ya, Abu Lahab itu nerakanya belum jadi, nama dia udah ada. Jadi Abu Lahab mah udah beli kafling di neraka. Kebayang tuh. Dan salah satu yang mempengaruhinya siapa? Istri. Ada keluarga yang keempat, suaminya soleh, istrinya solehah. Ada nggak? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Bahkan mohon maaf, ujian yang paling berat bagi seorang laki-laki itu ada pada siapa? Perempuan, istri. Waktu Nabi Adam ada di surga, Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya kan? Apa ujiannya Ustadz? Siti Hawa itu dibisikin oleh syaitan. Lihat, maka mohon maaf ya, ujian perempuan yang paling gede itu ada di telinga. Makanya Bunda jangan suka dengerin yang kurang pas di telinga kita. Ucu. Contoh ini. Jadi ujian perempuan ada di mana? Ujian perempuan di telinga, ujian laki-laki di mata ini. Siti Hawa itu dibisikin oleh syaitan. Hawa, eta buah teh enak. Buah itu enak. Minta sama suamimu. Kata Hawa, tapi kumaha mentana? Mentawe. Nabi Adam tahu buah itu nggak boleh kan? Dilarang oleh Allah. Diminta oleh Hawa, suamiku, aku mau buah itu. Apa kata Adam? Jangan Hawa, jangan. Kata Hawa, tapi aku mau. Kata Adam, ulah, jangan. Allah akan membenci kita, murka sama kita kalau ambil itu buah. Tapi Hawa makin kuat godaannya. Tapi aku mau. Gimana caranya? Lihat, laki-laki kalau udah lihat perempuan kayak begitu nggak kuat. Mau, ambillah, coba. Makanya ibu kalau udah minta sama suami kadang-kadang susah nolak. Kalau sayang sama kita, ya kalau enggak mah enggak gitu ya. Laki-laki kalau perempuan udah minta susah nolak, apalagi kalau perempuan udah nunjukin sesuatu yang dia pengen banget. Aku mau, kata Adam, jangan, mau, jangan, bolak-balik. Apa kata Adam? Ya udah sedikit aja ya.
Lihat, ujungnya apa? Adam ambil itu buah, dikasih kepada Hawa. Allah murka karena Adam gak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin. Seorang istri bisa mempengaruhi suaminya sehingga suaminya bisa berbuat apapun untuk istrinya. Betul nggak? Ada suami yang korupsi gara-gara apa? Gara-gara memenuhi kebutuhan istrinya. Ada nggak? Ada. Ada suami yang melakukan sesuatu yang bahkan salah demi istrinya. Maka pengaruh istri itu luar biasa. Luar biasa. Maka hati-hati ya bunda, teteh sayang, ketika kita menjadi seorang istri, kita punya potensi untuk menjadi seperti apa di samping suami kita. Apakah menjadi orang yang mengantarkan kebaikan kepada suami kita, atau jadi orang yang mengantarkan keburukan kepada suami kita. Yang jelas poinnya, ini poinnya, saat kita menjadi istri, harusnya kita menjadi seseorang yang bisa mengantarkan kebaikan kepada suami kita, kepada keluarga kita. Baiknya seorang suami tergantung istrinya, baiknya seorang suami bagaimana keadaan istrinya, dan buruknya seorang suami itu bisa dipengaruhi oleh siapa? Istrinya. Kan kalau bahasa gampangnya sekarang kayak begini, kita minta sesuatu sama suami kita, tapi suami kita tidak bisa memberikannya. Ujungnya kan menghalalkan segala cara kan untuk memberikan apa yang disenangi oleh istrinya. Kita pengennya Honda Brio, kemampuan suami Honda Vario. Jauh mobil jeung motor kan, tapi sama-sama Honda kan. Boleh jadi kita tuh pengen A, tapi kemampuan kita nggak ada. Ujungnya kita maksain kan, menghalalkan segala cara untuk memenuhi kemauan siapa? Istri. Maka bismillah ya, baiknya seorang suami itu sangat ditentukan oleh seorang istri. Maka sekarang Ahilman tanya, istri itu posisinya di rumah tangga penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting banget. Saya sangat merasakan bagaimana kehadiran istri saya di rumah tangga. Boleh jadi kalau saya tidak bersama dengan istri saya yang sekarang di rumah tangga ini, boleh jadi tidak akan mengantarkan kebaikan dalam hidup saya. Maka saya mah insya Allah bunda nggak akan nikah lagi ya tahun ini ya. Ya kan nggak tahu tahun depan mah kan, kali aja ada rezekinya kan. Iya, cok. Ari ibu saha meniriwu sagala, istri saya bukan ibu meniriwu. Jangan, jangan. Da Ustaz kita bawa ke ibu, Ustaz dimilih-milih, milih-milih Ustaz oge. Bercanda ya, jangan dianggap serius ya. Ustaz mah bercanda, doain aja ya. Ya doain apa maksudnya teh? Supaya sehat. Berarti Ustadz, suami juga bermasalah karena siapa? Istrinya. Bunda tahu nggak? Kalau bunda tanya siapa atau apa masalah yang berat bagi seorang suami, jawabannya siapa? Iya. Sokwe. Satu kali Ahilman pernah training. Di hari terakhir tuh saya bilang begini, Pak, besok tolong bawa masalah yang paling berat dalam hidup Bapak. Besoknya saya kaget, di ruangan banyak ibu-ibu. Saya teh tanya, itu namanya asapinu ke ibu-ibu kieu di ruangan teh. Kata mereka, kan kata Ahilman kemarin tolong bawa masalah yang paling berat dalam hidup saya. Dan asal Ustaz tahu, masalah yang paling berat dalam hidup saya siapa? Ini katanya. Makanya bunda, jangan kegeeran kalau suami kita di dompetnya ada foto kita. Dan jangan kegeeran kalau suami kita di handphonenya wallpapernya foto kita. Tahu nggak untuk apa? Ternyata foto kita itu untuk jadi patokan. Seberat apapun masalah saya di kantor, masalah saya yang ini lebih berat dibanding masalah saya di kantor. Makanya jangan kegeeran dulu. Apa suami aku mah di handphone nanti foto aku coba. Padahal boleh jadi buat patokan. Ya Allah, seberat apapun masalah saya di kantor, masalah ini yang paling berat ya Allah. Benar. Makanya suami wajahnya akan cerah, terang gitu ya, tergantung istrinya. Makanya ada penelitian, seorang suami yang setiap pagi disiapkan sarapan oleh istrinya biasanya memiliki karir dunia yang bagus dalam hidupnya.
Pertanyaannya, Bunda pagi-pagi ngapain? Nyiapin sarapan apa enggak? Ngan sarapannya meuli di si Ciida tah. Ujungnya suami taatnya ke Ciida ujungnya. Siapin. Ini penting. Suami yang ketika berangkat kerja, berangkat keluar rumah, dia mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari istrinya. Lihat, jadi berangkat dia punya sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya dari istrinya, itu membahagiakan. Termasuk istri ya yang biasa menyambut suaminya pulang dari luar rumahnya, maka suaminya akan memiliki harapan panjang dalam hidupnya, biasanya panjang umur. Pertanyaannya, Bunda, kalau suami pulang nyambut apa enggak? Sok, suami pulang, Assalamualaikum, ayah pulang, Bunda ngapain? Kieu we nonton Ikatan Cinta kieu tah. Kalau suami pulang kecepetan, jam sakieu geus balik. Bawa gawe sugan mah. Kalau suami pulang kemalaman, kamana wae gaya. Jam sakieu karek balik. Ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Demi rudet atuh. Tangan kiri handphone, tangan kanan remote. Kieu we. Suami pulang teh sambut ece. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah pulang. Ambil tangannya Sun. Ambil tasnya. Bunda tanya, ayah mau makan dulu? Mau mandi dulu? Mau aku dulu? Bunda kalau di rumah kudu menjadi perempuan yang paling cantik bagi suami kita. Da ieu mah kadang-kadang ya Rob. Aduh. Balik teh lieur atuh da. Lieur. Pakaianna ieu make daster anu bolong 15 tahun yang lalu. Di dieu bau tarason. Di hana bau bawang. Di dieu salon pas. Meni lieur urang mah atuh. Sok, Bunda pas suami datang menenangkan atau bicara masalah rumah tangga? Ayah, besok teh si kakak bayar SPP. Ayah teh duitna, meni langsung to the point. Tenang heula, tanya heula. Bunda tahu nggak Khadijah alaihissalam? Tahu nggak? Kenal? Di mana kenalannya? Bunda sayang. Bunda Sayyidah Khadijah itu Masya Allah seorang istri yang bisa menenangkan hati suaminya. Ini yang harus Bunda belajar dari Sayyidah Khadijah. Gimana kisahnya Ustadz? Satu kali baginda Nabi itu pernah bertahanus di Gua Hira sendirian. Gelap di gua malam-malam, tiba-tiba ada suara Ikro. Nabi ketakutan. Wajarlah, kabayangkan Bunda di rumah sendiri, ada yang manggil Ece. Pasti takut apa enggak? Takut. Nabi juga sama, Ikro, lihat ke depan gak ada orang, ke samping gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Pas lihat ke atas ada makhluk besar putih. Siapa yang datang? Malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril selesaikan bacaan Iqra itu, Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat, Nabi ketakutan, kakinya bergetar, bulu kuduknya merinding. Nabi lari, Masya Allah, lari ke rumah, buka pintu. Ketika sampai rumah, menatap wajah Sayyidah Khadijah. Apa yang terjadi? Setengah ketakutan Nabi langsung hilang karena melihat wajahnya Khadijah. Lihat wajahnya aja tenang. Ari ibu kumaha? Suami ibu di luar imah aya masalah. Pulang ke rumah, lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Apa
Apa yang Khadijah lakukan? Khadijah tahu Nabi ketakutan. Khadijah nggak nanya, ya Rasulullah kenapa enggak? Khadijah hampiri baginda Nabi, kemudian dipeluk oleh Khadijah, dibisikin telinganya. Lihat kalimatnya, ya Muhammad suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang pertama mengangkat derajat dirimu. Engkau itu orang baik dan aku merasakan kebaikan dari dirimu. Apa kata Nabi? Ya Khadijah, jamiluni, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah. 1, diselimuti, dipeluk oleh Khadijah. 2, diselimuti dengan selimut. Maka muncul wahyu yang kedua itu, ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Terus ini poin, bunda, teteh, sayang, kalau suami lagi ada masalah ulah ditanya langsung serius. Karena yang suami butuhkan apa? Ketenangan. Maka apa yang terjadi? Ya Rob, baginda Muhammad merasakan kebahagiaan yang luar biasa selama hidup dengan Sayyidah Khadijah alaihissalam. Terus sampai dikisahkan satu kali baginda Nabi itu pernah tiduran di pahanya Khadijah. Suami suka nggak tiduran di paha ibu? Ini karunya gitu. Tara. Baginda Muhammad itu tiduran di atas pahanya Khadijah alaihissalam. Palanya ibu kebayang kan? Kebayang tuh? Kebayang. Tiduran. Pas lagi tiduran itu, baginda Muhammad nangis. Kata Khadijah, ya Muhammad suamiku, kenapa engkau menangis? Sambil menatap wajah Khadijah, apa jawaban baginda? Aku tidak ingin kehilangan dirimu. Ada backsound segala gitu ya, Masya Allah ya. Sempurna kajian kita hari ini. Kata baginda Muhammad, aku tidak ingin kehilangan dirimu. Coba, bunda pernah nggak suami bunda bilang gitu sama kita? Atau jangan-jangan kalimatnya, ari mama irah maut gitu. Iya Pak, ini kalimatnya, aku tidak ingin kehilangan dirimu. Masya Allah. Apa jawaban Khadijah? Perhatikan, diusap air matanya baginda. Lihat kalimatnya, wahai Muhammad, selama aku hidup denganmu, aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Dan kalau nanti aku wafat dan engkau tidak menemukan materi untuk bisa mendukung dakwahmu, lihat kalimatnya, tolong gali kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk mengantarkan dakwahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah mah kalimatnya begini, hartaku hartamu, hartamu hartamu. Itu Khadijah. Ari ibu kumaha ibu kumaha ibu. Hartamu, hartaku, liur orang mah kadang-kadang. Maka singkat cerita Khadijah wafat. Tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi nangis, Nabi sedih. Sampai kemudian singkat cerita baginda Nabi nikah lagi dengan yang lain. Ini catatan ya, baginda Nabi itu nikah lagi dengan yang lain setelah istri pertamanya wafat. Gitu benar. Jadi nggak dong aku disahiman wafat. Itu bener itu heula cenah nungguan. Itu bener. Pas nikah lagi dengan yang lain, baginda Nabi pernah tidur ngigo manggil nama siapa? Khadijah. Ibu kabayang tuh, nama ibu Lilis. Suami kita tidur manggilnya Ida. Ibu cemburu atau tidak? Pasti cemburu. Begitupun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau cemburu. Beliau nanya, ya Rasulullah, tadi engkau tidur, engkau malah nyebutin nama Khadijah. Bukankah perempuan itu sudah meninggal? Bukankah aku lebih cantik dibanding dirinya? Makanya kalau perempuan cemburu itu biasa. Dan sifat perempuan itu cemburu. Ada 3 hal yang tidak tahan bagi seorang perempuan. 1, air mata. 2, sikap cemburu. 3, sikap ingin tahu. Hayang nyawae orang mana naon teh. Maka Sayyidah Aisyah nanya, apa jawaban baginda? Iya, Khadijah memang telah wafat, tapi dirinya tidak akan pernah hilang di hatiku. Kenapa?
karena dia adalah perempuan pertama yang mencintaiku.